العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita dipertemukan kembali, diperjumpakan kembali, ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang sangat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari demi hari, waktu demi waktu semuanya diisi dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan itsqum minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita hari ini sudah memasuki hari ke 18. Ada yang sudah 19, ada yang tak sama sekali. Yang tak sama sekali tu tidak puasa nian. Tak ada Pak Bu. Orang yang tak puasa nian sampai detik ini pun tak puasa dia. Bahkan ada sikap cerita, bukan cerita sih namanya, kalau cerita tu panjang ini sebagai pengakuan Ada orang ngomong sama anak, "Beb, anak punya tetangga tu pernah duduk sama anak berkelakar. Dia tu muslim, tapi dari dia muslim sampai detik ini tak pernah dia nyicip puasa. Nauzubillah summa nauzubillah." Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ingat, Nabi itu pernah mengatakan ketika khutbah naik mimbar ada 3 doa yang disampaikan oleh Nabi. "Wahai Jibril, wahai Muhammad, aku ingin berdoa, tolong aminkan doaku," kata Jibril. Maka satu di antara 3 permintaan Jibril itu yaitu adalah tentang siapa? Tentang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Man adraka Ramadan, kemudian Ramadan pergi, falam yughfar lahu, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, Ramadan pergi, enggak ada ngefek dalam kehidupannya, enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di mana-mana kita saksikan Bapak. Kita saksikan sama-sama di masjid-masjid luar biasa kalau masuk bulan Ramadan ini. Dari hari pertama, hari kedua, rami masjid ini penuh. Kadang-kadang yang tak pernah solat subuh ke masjid lagi betul subuh hari. Alhamdulillah, saking berkahnya bulan Ramadan. Tapi itulah
Ya enggak? Semakin hari semakin ada yang namanya kemajuan. Sapnya maju terus. Sapnya itu maju terus dari 4 sap, naik lagi maju jadi 3 sap, dari 3 sap maju lagi 2 sap, dari 2 sap tinggal siko sap. Jadi kalau Anda perhatikan, alhamdulillah di masjid ini pada intinya yang bertahan tetaplah tim inti. Tetaplah tim inti. Dan pada akhirnya pemenang itu adalah yang bertahan sampai akhir. Amin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak panjang-panjang hari ini ngomong. Acak minum ini kering. Ya, kamu lemah diam baik. Ngomong sini panjang-panjang, kering tenggorokan. Bau pagi hari ini, bau 5:30 ini. Ya, kalau ada ngisi kajian lagi siang, ngomong lagi, tambah kering. Jadi selu-selu gitu pagi hari ini ya. Santai-santai be. Bapak Ibu, ada 3 amalan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya bahwasanya di hari kiamat itu ada 3 amalan yang tak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Jadi kan kita tuh bakal ditimbang dengan mizan, timbangan. Nah, nanti ada 3 amalan yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan mizan. Saking besarnya pahala itu. Dan tidak ada yang tahu pahala tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang akan membalas, langsung Allah yang akan memberikan reward kepada orang tersebut. Kita lomba ada ya di kampung ini. Lomba apa basing lah. Lomba makan, ya dah. Kalau yang nganjuknya itu Pak RT, biasa mungkin kita. Ya dah Pak RT. Lah biasa. Ya dah, kalau Pak RT itu biasa kalau lomba tuh. Cuma kalau seandainya yang nganjuknya presiden, ya dah. Nah, lain kita tuh kan. Nah, itulah juga di hari kiamat itu biasanya kan pahala itu melalui malaikat dibawa ditimbang malaikat memang ada tugasnya memang. Nah, ada beberapa 3 kelompok ini tidak melalui malaikat, tapi langsung Allah yang memberikan reward hadiah tersebut. Saking besarnya pahala tersebut. Nah, apa saja amalan tersebut? Yang pertama, amalan pertama itu adalah amalan orang yang dizalimi, tapi dia memaafkan orang yang menzaliminya dan dia mampu berbuat baik, berbuat islah kepada orang yang menzaliminya. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang zalim sama kita, kita maafkan. Mungkin masih bisa lah kita maafkan ya. Walaupun berat hati nih. Cuma nanti lebih berat lagi. Setelah kita maafkan, kita ini berbuat baik sama dia. Nah, itu yang berat. Kalau maafkan itu sebenarnya berat sudah. Wong ini zalim sama kita. Kita maafkan. Kita kadang-kadang enggak usah ngomong zalim, mau ngatai kita lagi kita balas 1000 kata. Wong ngatai kita sekato, koni burunan koni, kita balas. Kau cak ini. Padahal dia cuma 1 kata. Apalagi kita dizoliminya. Apalagi kita memaafkan, berat. Tambah lagi kita berbuat baik kepada dia. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini, faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Dia dizalimi, dia mampu memaafkan dan dia berbuat baik kepada orang yang menzalimi dia, maka pahalanya langsung Allah yang memberikan tanpa melalui perantara malaikat. Tapi jangan pula kamu tuh kadang-kadang kadang habis dengar ceramah tadi Habib Adib ceramah katanya, kalau kita dizalimi Allah langsung, enggak usah kamu ngomong sama kawan kamu, zalimi aku. Zalimi aku enggak apa-apa. Ada yang minta doa sama Allah, ya Allah, Allah zalimi aku, ngapa pengen dapat pahala besar. Enggak usah saro kayak kamu. Tapi memang kadang-kadang Bapak Ibu seperti itulah kehidupan. Kadang-kadang memang Allah tuh memberikan pahala berbagai cara, Allah kirimkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Ya mungkin Allah hadirkan orang-orang yang menzalimi kita. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan ganjaran yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya sangat besar dan sangat luar biasa. Mungkin dengan cara Allah kirimkan orang yang zalim sama kita. Tapi ingat, sabar.
Ya, kita maafkan, kita berbuat baik kepadanya. Kalau ditanya, Beb, boleh tak kalau ada orang zalim sama kita balas? Boleh tak? Boleh. Kalau ada orang zalim sama kita balas. Boleh. Dengan syarat, kata para ulamanya, balasan kita tuh setimpal. Sejajar lah. Ya, orang ngebuk tangan kita, ya gebuk tangannya juga. Jangan ngebuk tangan kamu depak kepalanya. Ya tak? Itulah tadi setimpal. Jadi kalau dia misalnya ngapoi gitu, ya balas juga saya itu. Dia ngatai kita kayak kita cak beruk, katai lagi kayak kau cak beruk juga. Sudah cak itu kan. Dosa panjang kali lebar. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, berapa banyak orang yang dizolimi pagi hari, namun di sore hari dia menjadi orang yang lebih zolim daripada orang yang zolimi dia. Kenapa? Ya itulah tadi. Dia nggak dizolimi, dibalas. Dia nggak balas melebihi orang yang menzolimi dia. Nah ini sama lebih parah daripada orang yang menzolimi dia tadi. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi pahala ini tidak baca ditimbang dengan timbangan biasa. Kenapa? Ya wajar, berat bu. Berat niat memang. Beda. Kita dizolimi, kita maafkan. Habis itu kita buat baik pula sama dia, berat. Makanya pahalanya langsung Allah yang akan memberikan tanpa melalui perantara malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, pahala orang yang bersabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya unlimited, bighairi hisab. Tidak ada yang tahu betapa besarnya pahala sabar itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa pahalanya akan diberikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak-banyak sabar. Cuman ada sikok gitu nih kadang-kadang yang susah untuk sabar. Apalah? Hah? Upo macak sabar, udah kecil lagi bisa. Apalah? Hah? Bukan buntu, ada lagi. Sabar kalau mau punya utang sama kita. Tak? Kalau ada utang sama kita, beratnya nak sabar. Kenapa? Kalau yang punya utang sama kita tahu diri, lemah pak. Kadang, nah itu singgung apa? Jangan ada yang disinggung. Ini memang nyampe ke mana di sini nih. Lagi ada yang nyangkut kayak titipan ini. Tidak memang ini ya. Karena anak ngerasain juga itu. Ya ada yang utang sama kita, tapi dia ini cak tak tahu gitu nggak. Pening kadang-kadang. Kapan kita jenguk beli motor baru? Wih Allah gitu. Beli motor baru, utang tak dibayar. Cak malu segitunya. Dalam Malaysia itu kayak beli mobil mulu. Utang tuh tak terbanyak, cuman dia bayar, ya tak? Musim ini, Allahnya enggak. Nyambung itu enggak mau musim ini. Ngeri ya. Ada yang utang sama musim ini? Ada yang utang sama musim ini? Banyak. Astagfirullahaladzim. Ya sudah cukup. Tak kate titipan ini nih. Astagfirullahaladzim. Kira-kira aku ngomong benar tak? Benar sabar sama yang utang sama gitu. Berat. Berat. Kecuali itulah tadi yang ngomong, orang yang utang sama kita ini tahu diri. Walaupun digoyornya, Beb, anak cuma ada duit 100.000 ni lah. Tahu, tak apa-apa. Tapi ada niat untuk bayar. Ini kita pening palak, lama-lama tiba-tiba beli motor. Lah aja kita cak mana segitunya. Kadang-kadang kita nagih, yang ditagih lebih serem. Yang ditagih lebih serem. Allahu Akbar kita. Emang nak banyak-banyak sabar. Hidup tidak banyak-banyak sabar. Tidak. Kalau ditanya, Beb, ada batasnya nak sabar? Tidak kata. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah. Kalau ada orang ngomong sabar itu ada batasnya, Beb, aku nih sering dikatoi di ini, dipitnah segala macam. Cuman Beb, aku nggak sabar. Sabar itu ada batasnya, Beb. Kata. Sabar kata batas. Kenapa bu? Pahalanya juga tidak ada batas. Kalau seandainya sabar itu ada batas, Bapak Ibu, lalamu igo Nabi itu merangu kafir Quraisy. Tapi ya bu, Nabi selalu bersabar.
Sampai kapan? Sampai benar-benar betul-betul Allah turunkan ayat diizinkan sama Allah untuk berperang, untuk membalas. Kenapa? Karena Nabi sudah dilewati masa-masa fase sangat dizolimi oleh orang kafir Quraisy. Nyawanya sudah terancam. Nah, sudah. Nyawa terancam, nggak ngomong apa lagi. Ya enggak kita nagih utang, yang ditagih enggak ngono kita, ngeri gitu kan. Iya. Semangatnya ngomong sini. Siapa nih maksudnya? Jangan sebutin namanya. Banyak sabar. Bulan puasa ini sabar itu ada 3. Sabar menghadapi ujian, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang paling berat di dalam bersabar itu adalah ketika sabar melakukan ketaatan. Itu yang paling berat. Disuruh apa? Puasa, sabar gitu nih. Hebat Pak, wong puasa itu hebat. Kenapa? Karena memang benar-benar puasa itu yang tak kata indah kecuali Allah. Kalau kita sholat, wong ini anak sholat, tahu wong kita sholat. Kadang-kadang itu bisa membuat kita riya segala macam. Kita tilawah Quran, wong tahu ada majas bentuknya itu nggak? Kita sedekah, ada majasnya. Tapi kalau puasa tidak tahu. Ya sekarang bulan puasa, iyalah tahulah bulan Ramadan enggak. Kalau bulan Ramadan kita puasa, enggak tahu. Yang tahu cuma kita. Bayangkan Pak, kita pas lagi wudhu siang hari itu tengah-tengah terik matahari, lagi kering-kering aus-ausnya tuh, kumuh-kumuh gitu. Pacak begitu minus tegok 2 tegok. Tak kate yang tahu kan? Ada yang kate tahu, tegok lah 3 tegok kate yang tahu. Tegok lagi kumuh itu. Cuman saking gitu nih bener-bener tahu, Allah tuh tahu kita puasa. Walaupun manusia tidak tahu, tapi kita benar-benar ngerasa Allah tuh tahu kita puasa. Nah di situ pahala sabarnya dalam puasa itu sangat besar. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, wasaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku kata Allah. Aku langsung yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Ini yang kedua, pahala bersabar. Besar pahalanya. Yang ketiga, pahala orang yang beramal di bulan Ramadan. Jadi 3 amalan ini memang tidak baca ditimbang dengan timbangan biasa. Harus ditimbang dengan timbangan khusus. Gambarannya itu seperti ini Bapak Ibu, mudahnya tuh. Manusia ini kan ada berat badannya kan beratnya aneh. Di sini tidak katik tapi. Badannya itu mungkin 150 kilo, 200 kilo berat badannya. Aduh. Nah, manusia cak ini nih, mohon maaf, tidak baca kita paju ke dengan timbangan biasa, tak baca. Rusak timbangan itu. Iya langsung muter-muter situ aja. Kenapa? Karena berat badannya memang sudah di luar kapasitas. Timbangan ini tidak kuat lagi dia. Tersiksa dia nimbang dengan berat badan itu. Akhirnya apa? Pakai timbangan khusus. Timbangan apa? Sini kau, timbangan beras. Dari tanya David, di mana Bibit? Biasa Bibit. Di mana besi ini teh? Baru bisa. Beratnya 200 kilo. Cuman kalau kita nih biasa-biasa saja ini, ya pakai timbangan biasa. Ada bawa 80 kilo, 70 kilo, 40 kilo biasa makin timbangan. Nah, cak itulah juga amalan kita di hari kiamat. 3 amalan ini tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Jadi ada timbangan khusus. Kenapa? Karena langsung Allah yang akan memberi pahalanya. Saking besarnya pahalanya itu, Pak. Saking besarnya pahala itu, jadi pakai timbangan yang khusus. Jadi yang 3 tadi apa? Pahala orang yang beramal di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita perhatikan 2 rakaat yang Bapak Ibu lakukan di bulan Ramadan, pahalanya berbeda dengan 2 rakaat yang Ibu lakukan di luar bulan Ramadan. 2.000 yang Bapak Ibu keluarkan di bulan Ramadan, pahalanya beda dengan Ibu Bapak lakukan di luar bulan Ramadan. 2.000 ini keluarkan, beda. Jadi seluruh apapun rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu semuanya nilainya berbeda kita lakukan di luar bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Dhaiful Ma'arif, ada 3 sebab, mungkin pernah Anda sampaikan ini tahun kemarin. Ada 3 sebab kelipatan pahala seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, karena sebab pelaku amal itu siapa? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena melandaskan hadis Nabi
Nabi itu pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Kenapa? Karena sahabatku ini kalau mereka bersedekah satu mud satu genggam tangan ini, nah, satu mud. Jadi bukan satu tangan, dua tangan. Ini satu mud. Kalau mereka bersedekah dibandingkan dengan kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka kalian tidak akan bisa menandingi pahala yang disedekahkan oleh sahabatku, kata Rasulullah. Jangankan satu mud, setengah mud, tak bisa itu nandingi pahala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda. Ya, makanya beliau mengatakan sababul amil, sebab pelaku daripada amal tersebut siapa, itu bisa menentukan kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua bisa babil makan. Dengan sebab makan, bukan makan. Makan itu apa? Tempat. Bahasa Arab tempat itu makan. Bukan makan gitu, ini bukan. Tempat. Karena sebab tempat di mana kita beribadah itu menjadi faktor kelipatan pahala di sisi Allah. Bapak Ibu sholat 2 rakaat di Masjid Nur Sa'adah sama dibandingkan 2 rakaat di Masjidil Haram. Beda pahalanya, 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Jadi tempat bisa menjadi faktor kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, sebabnya apa? Bisa babi zaman. Karena sebab waktu. Kapan seorang hamba itu beribadah itu menjadi faktor kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sampaikan, kita melakukan amalan di Ramadan ini berbeda pahalanya dengan di luar Ramadan. Apapun. Kalau di luar Ramadan kita kan harus nunggu waktu-waktu tertentu. Oh, malam Jumat untuk mendapatkan fadilah waktu tadi kan malam Jumat, hari Jumat, atau di hari malam nisfu Sya'ban, atau di malam Lailatul Id, malam Lebaran. Ini kan tepat-tepat waktu-waktu kalau seandainya kita berdoa mustajab. Tidak. Tapi berbeda di Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu dari mulai tanggal 1 Ramadan kemarin masuk 1 Ramadan azan maghrib, beduk maghrib itu sampai akhir Ramadan nanti semua waktunya tanpa terkecuali, setiap menitnya, setiap detiknya, nak Jumat, nak Minggu, nak pagi, sore, siang, malam, subuh, semuanya waktunya bernilai emas dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu biasanya kalau menyebutkan hadis tentang masalah amalan ibadah, Nabi itu menyebutkan juga pahalanya. Misal orang yang sholat subuh, kemudian dia melanjutkan berzikir atau taklim, kemudian dia sholat isyraq atau sholat syuruk, pahalanya seperti orang yang haji umroh sempurna. Orang yang keluar dari rumahnya pagi hari untuk menuntut ilmu, maka pahalanya seperti umroh yang sempurna. Orang yang menyolatkan sholat jenazah, maka pahalanya seperti sedekah sebesar gunung Uhud. Biasanya Nabi itu seperti itu. Orang yang berpuasa di hari Arafah, maka pahalanya diampunkan dosa yang tahun lalu. Jadi memang biasanya Nabi itu menyebutkan spesifik pahalanya. Tapi berbeda di bulan Ramadan. Tidak ada spesifiknya, Pak. Oh, orang yang berpuasa Ramadan pahalanya seperti ini, tidak ada. Kenapa? Karena memang pahala Ramadan ini adalah pahala yang unlimited bi ghairi hisab juga. Tidak ada yang tahu berapa besar pahala yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Al-Qur'an itu kan pahala kita sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Nah, bayangkan kalau kita sedekah di dalam bulan Ramadan. Itu kan di luar Ramadan, 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, ya tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu cara kita mengumpul ke pahala ini banyak. Salah satu yang paling cepat dan paling mudah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Qur'an. Ini bulan Al-Qur'an. Tak tahu di sini sudah acara belum nuzul Quran? Sudah. Nah. Mana khilaf antar ulama di sini nih? Boleh lah. Khilaf iya boleh di sini ada. Baca ngomong adong, sudah belum? Mana? Hah? Apa? Oh. Apa, Bu? Sudah. Aku percaya kali ini Ibu yang ngomong. Ya ada Sudah
Iya, kompak makanya. Kalau tak kompak itu. Dari dulu ya kompak. Sudah loh Kak? Sudah. Oh iya, masuk akal. Tidak salah dia nyawa belum tuh. Ya benar juga dia ngomong tuh ya, karena dia tak tuh hadir. Jadi belum dia ngomongan benar juga. Nah, ini bulan Al-Qur'an. Anak-anak bukan apa ya, bukan ini. Cuma nak nyampaikan apa yang disampaikan ulama Ini bulan harus kita berikan perhatian lebih terhadap Al-Qur'an. Cukup-cukuplah kita nih Pak Bu di luar Ramadan, mungkin anak yakin kita nih jarang nyentuh Al-Qur'an. Ada mungkin dari lahir sampai sekarang belum pernah khatam Quran mungkin. Umur kita berapa sudah? Coba tanya ke sama diri kita, sudah pernah berapa kali kita nih khatam baca Al-Qur'an? Dari umur yang Allah berikan kepada kita, ada yang 50, kati 20 tahun di sini nih kati. Di sini kati umur 20 tahun, kata-kata 10 tahun kalau di sini mau. Si muda kalau di sini nih. Jadi hitung ada jangan. Panjang masih umur. Amin. Tanyakan dari umur ini 50, 60, berapa kali lah khatam Quran. Apa jangan-jangan belum pernah sama sekali. Jadi mumpung masih diberikan Allah kesempatan, mata kita masih baca Quran, bacalah Al-Quran. Kadang-kadang Bapak Ibu ada satu ulama yang mengatakan bukan kita yang tidak galak baca Al-Quran, tapi mohon maaf Al-Quran sudah tidak galak lagi dibaca sama kita. Ini bahaya. Memang benar-benar Allah berikan kita kesibukan yang luar biasa sampai-sampai kita tak baca lagi nak nyenggol Al-Quran di bulan Ramadan. Kati waktu lagi jadi memang dibuat sibuk sesibuknya. Tak baca lagi hatta selembar baca Quran, hatta satu ayat. Megang nih lagi tak terpegang gitu di Ramadan ini. Nauzubillah. Jadi berikan perhatian khusus di bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Kita lihat ulama-ulama itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya kalau kita baca sejarah mereka tuh baca Quran, Imam Syafi'i itu 60 kali khatam dalam satu bulan. Kita terkejut, macam mana macam-macam 60 kali khatam. Ya baca. Kalau emang waktunya dimanfaatkan memang untuk Quran galau, bisa khatam. Kalau kita lancar baca Quran, bisa pagi baca sampai siang istirahat. Baca Quran terus. Wong dulu juga bingung sama kita, Pak. Sama halnya kita bingung sama mereka, bisa khatam satu bulan 60 kali itu bingung. Mereka juga bingung sama kita, baca megang HP 24 jam. Bingung mereka. Bangun tidur sampai tidur nyekel HP. Kita bingung, mereka baca Al-Quran 60 kali khatam satu bulan. Mereka juga kalau dengar cerita orang sekarang bingung, cak mana zaman sekarang nih megang HP 24 jam. Di HP kamu tuh, tak tahu kalau di HP aku itu setiap minggu ada laporan. Mungkin ada di HP kamu tuh. Ada lagi keluar jadwal laporan itu tuh berapa jam sehari kita megang HP. Ada itu. Nah, coba tengok. Ya Allah, kebanyakan aku megang HP sehari rata-rata 12 jam. Ya Allah, megang HP itu baru. La ilaha illallah. Bayangkan. Jadi berikanlah perhatian khusus di bulan Ramadan. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, terakhir anak-anak ingatkan, kita Ramadan ini jangan tergiur juga, jangan tertipu juga dengan banyaknya ibadah. Memang kita diperintahkan untuk berbanyak ibadah, tapi yang lebih penting itu adalah kita mampu meninggalkan maksiat yang biasa kita lakukan. Itu yang paling penting. Biasa kita misalnya ada yang kalau kita gawe ke dosa biasanya di Ramadan ini, nah masuk Ramadan ini kita tinggalkan. Nah ini lebih mulia daripada kita melakukan satu ketaatan. Jago lisan, jago hati, jangan ngerasa kita paling hebat, diri kita paling suci, diri kita paling banyak ibadahnya. Kadang-kadang yang membuat kita hebat itu bukan tilawah Quran kita. Yang membuat kita hebat itu bukan karena berapa banyak masjid yang sudah kita iktikafkan, bukan berapa malam sholat tarawih yang telah kita lakukan, bukan.
Tapi yang hebat itu Bapak Ibu adalah ketika kita bisa memandang saudara kita dengan pandangan yang mulia. Percuma kita di masjid, iktikaf lagi tuh di masjid malam-malam, kemudian kita melihat saudara kita yang di luar masjid dengan pandangan yang hina. Aku nilai yang hebat. Iktikaf di masjid, kawan tuh. Loh, sibuk dan nyari duit pagi, siang, sore, malam. Oh. Ngaso digi dia paling hebat iktikaf, tilawahnya banyak, ngatoi wong yang di luar. Tanpa tahu sebab faktor ngapo dia tuh di luar tuh ada apa. Mungkin dia ini lagi dikejar ekonomi. Kan tak tahu. Tidak. Emang ini kan? Mungkin orang lagi dikejar ekonomi atau dia memang lagi ada gawe. Intinya jangan ngerasa diri kita bagus. Di masjid nih ya, yang sholat taraweh, nyengok kawan kita itu sholat taraweh, ngaso kawan tuh ini. Tidak perlu, itu urusan dia sudah. Ya, itu urusan personal kita. Kita nih, nah yang begawe itu berpikir juga masalah tuh. Ngapa aku udah sholat taraweh? Sesibuk ini ke aku. Nah, aja itu nah. Kita di masjid jangan ngaso diri kita bagus. Jadi ada tugas masing-masing. Tugas yang di masjid jangan ngaso diri kita masya Allah, ngaso diri kita mulia dengan kita iktikaf, sholat tarawih, maca Quran, nganggap saudara kita yang di luar sana hina. Kita yang di luar juga berpikir juga, ya Allah aku pengen sholat tarawih, tunjuk waktu, luangkan maca Quran, luangkan sholat tarawih, luangkan untuk ibadah. Jadi memang harus seperti itu. Jadi bukan anak ngomong nih, waduh ini tidak. Memang harus seperti itu. Kita yang di luar, cara caranya kita bisa untuk ibadah juga. Tidak. Kita yang di masjid, cara caranya hati kita bersih. Tidak. Ingat, puncak kesuksesan itu bukan banyaknya iktikaf, bukan banyaknya sholat, bukan. Ingat, tapi ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita keluar dari Ramadan, itskum minan nar kita mendapatkan apa lagi? Mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekian mungkin dari kami karena hari ini sudah siang. Tidak tenggorokan juga lah keringnya. Tak baca minum ini. Penesan Bu. Agak diwadai minumnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan istiqomah dalam kehidupan kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, tapi Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hada minni ma aqulu lakum wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma aghrina bil 'alim wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah rahmin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa